Shalom, shalom. Selamat sore, selamat siang, selamat malam teman-teman Bang Yuel dimanapun berada. Ya, puji Tuhan kalau Bang Yuel bisa menjumpai kalian ya, kawan-kawan ya pada kesempatan sore ini. Ya, damai Kristus senantiasa menyertai dan memberkati kita semua dimanapun kita berada ya, kawan-kawan ya. Oke teman-teman, pada kesempatan sore ini kita mau menampilkan ya bagaimana aksi Edis TV dengan para debater-debater yang katanya itu paham tentang kitabnya, padahal, nol putul kawan-kawan. Mereka tuh nggak tahu apa-apa tentang kitabnya sendiri ya. Itulah para debater-debater yang sok tanya tentang kekristenan, sok dia punya ikat pinggang Kristen. Tapi ya pada kenyataannya tidak semua orang bisa paham dengan baik tentang keyakinan iman Kristen ya. Maka dari itu kita terus berkuar-kuar di YouTube ini, kita memberitakan teman-teman bahwa Yesuslah jalan satu-satunya untuk menuju ke kehidupan yang kekal bersama Bapa ya. Kita langsung simak bagaimana aksi debater yang langsung menyesal ya ketika dia masuk di room Edge TV ini kan kawan ya. Oke, kita kerja dulu, kita gas. Kagak ada, bahkan nih catat dan viralkan. Kalau ada muslim yang bisa tunjuk di dalam Al-Quran, ada perintah naik haji ke Mekah, saya lompat dari Monas. Kagak ada. Di dalam Quran tidak pernah ada suruh naik haji ke Mekah. Kalau naik haji ada, disuruh naik haji ke Bakah, tapi dipelesetin jadi Mekah. Aduh. Terjeda, udah ditelepon si Juma dia. Halo, Yosri. Muntah darah dia. Aduh. Oke, baiklah. Si Yosri kita turunkan dulu ya, karena dia terjeda dia teman-teman. Dia ngintip-ngintip. Oke, kita kasih naik ada Kapsah. Oke, kita kasih tepuk tangan lengkap untuk Kapsah. Halo, selamat malam Kapsah. Kapsah? Baik. Halo, selamat malam Kapsah. Silakan nyalakan kamera. Halo. Assalamualaikum. Ya, silakan nyalakan kamera Anda. Anda jangan ngomong assalamualaikum sama saya Kristen. Di dalam agama Islam dilarang mengucapkan salam kepada non-muslim. Silakan nyalakan kamera. Ya nggak apa-apa dong Bang Edis. Ini kan harus salam gitu. Ya, silakan nyalakan kamera dulu, Bu Kapsah. Harusnya apa? Nggak boleh Anda mengucapkan salam. Harusnya apa? Salam gitu. Aduh. Salam. Saya turunkan dulu ini. Ini agak-agak sulit nih orang ini. Disuruh nyalakan kamera, suaranya berisik. Munaraha. Ayo, silakan. Ayo. Ini kalau malam kan ini agak beda nih. Biasanya kita siarannya pagi kan. Kita kalau malam. Ya, Munaraha. Ya, halo, assalamualaikum. Muslim. Iya, Muslim. Muslim kok mengucapkan salam kepada non-muslim gimana? Tidak boleh. Gimana? Kalau orang muslim kita punya salam kepada non-muslim. Bang, di dalam hadis Anda kan bertanya kan? Makanya saya jawab. Saya sebagai pakar agama Islam, saya jawab. Di dalam hadis tertulis begini. Janganlah kamu memulai mengucapkan salam kepada orang-orang Nasrani atau orang-orang Yahudi. Bahkan jika kamu bertemu mereka di jalan, maka persempitlah jalan mereka. MUI bahkan sudah mengeluarkan fatwa haram mengucapkan salam lintas agama. Mana dalilnya, Bang? Duh. Ini kok
Hadis Bang, di dalam hadis. Di dalam hadis dikatakan, jangan kamu memulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Kalau kamu bertemu dengan mereka di jalan, persempitlah jalan mereka. Hadis, di dalam hadis Sahih Muslim ada, Sahih Bukhari ada. Kok kau mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani? Sungguh kamu terlalu. Yesus pernah dilahirkan enggak? Orang lari kemana-mana yang dibaca apa yang dijawab apa? Iya, pertanyaannya Bang. Yesus pernah dilahirkan enggak? Kamu yang dijawab Katanya apa, Tuhan. yang ditanya apa sih? Gimana? Kenapa kau nggak nyambungan? Ini mau nanya. Sebentar dulu, kamu tahu hadis itu tidak? Tahu hadis itu? Tidak. Ini Tidak tahu, pantesan kamu memberi salam kepada saya. Sekarang sudah masih mau mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Sabar dulu, sabar. Ini Yesus pernah dilahirkan enggak? Katanya Tuhan. Kau jangan lari kemana-mana. Enggak dulu. Muhammad Tuhanmu Muhammad Tuhanmu lahir dari mana? Muhammad Tuhanmu lahir dari vagina enggak? Saya tanya. Muhammad Tuhanmu lahir dari vagina atau tidak? Ini Macet. Kita harus tertawa yang menyebalkan. Nah, itu ketawa yang menyebalkan. Dengar. Muhammad Tuhan kamu lahir dari vagina, betul atau tidak? Tuhan Yesus. Langsung meninggal kalau ditanya itu. Udah, kau tidur di bawah. Kau ditanya itu kau langsung op. Nanya kau. Yang dibahas salah. Lari kau ke ini lari kau lari kau ke situ, tidak mau kau jawab. Berikan dulu kesempatan kepada yang muslim untuk naik dan mengklarifikasi. Karena begini teman-teman, ya begini ya. Kalau kita tidak memberikan mereka kesempatan, nanti disangkanya kita ini hanya mau menang sendiri. Gitu loh. Jadi kita beri kesempatan kepada umat Islam yang masih menuhankan Muhammad dan keluarganya. Iya, yang sampai hari ini masih berseru-seru kepada mayat Muhammad. Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Tapi kau tidak sadar-sadar. Udah dibilang kau berseru-seru kepada mayatnya Muhammad, tapi kau nggak nyadar. Inilah saya ini ya menyadarkan kalian yang selama ini kalian nggak sadar. Tahu nggak? Orang kalau kena hipnotis, ya, tahu kan orang kena hipnotis? Itu kalau nggak kamu tak gitu, kamu nggak gitu, itu nggak sadar itu. Mereka masih terus itu.
Gitu orang kena hipnotis kayak gitu. Harus kau gini, pakai ini. Gitu sekali baru dia sadar. Langsung bangun dia kaget. Makasih Bang. Langsung gitu mereka nanti. Nah, itu kita sadarkan. Jadi saya hanya mengatakan kepada kalian ya saudara-saudaraku yang muslim ya, jangan berhenti menuhankan Muhammad dan keluarganya. Seperti itu ya. Mari kita kasih naik ya. Ada Rizal Motor. Wah, si Rizal Motor. Ya, silakan Rizal Motor. Pada takut mereka nonton di sini. Ya, silakan Rizal. Selamat malam, Dis. Selamat malam. Gimana Rizal? Kembali saya ingatkan kepada Oten-Oten, janganlah kalian pelit kali kalian sama si Edis, kalian bantulah si Edis. 100.000 seumur hidup, mengapa berat kali kau keluar? Edis itu. Oke, karena si Rizal mengingatkan itu, sebentar Rizal, karena kau mengingatkan itu, saya bilang dulu sama para penonton saya. Jadi teman-teman ya, pemirsa Edis TV dimanapun teman-teman sekalian berada, teman-teman sekalian, kita di tahun 2025 ini ada pengharapan atau ada harapan untuk mendirikan rumah apologet teman-teman ya. Nah, pendirian rumah apologet ini teman-teman, silahkan kalian berkolekte ya 100.000 rupiah saja sekali seumur hidup ya teman-teman ya. Mudah-mudahan dengan 100.000 rupiah teman-teman per orang tentu saja ya, kalian sudah ikut berpartisipasi dan mewujudkan pengadaan rumah apologet teman-teman. Silakan teman-teman lihat di layar ya. Kalau mau berkolekte langsung ke situ teman-teman, ke BR ya, nomornya sekian-sekian. Silakan tangkap layarnya teman-teman. Nah, jadi teman-teman silakan berpartisipasi dalam pendirian rumah apologet yang tertera di layar ya. Silakan tangkap layarnya karena tidak bisa lama-lama kita ya. Nah itu tadi teman-teman. Nah kalau teman-teman tidak sempat ininya, bisa kalian mampir ke beranda saya ini ya. Pokoknya klik aja ini profil. Foto profil saya ini kalau sudah selesai siaran berbesar aja, di situ ada nomornya, di situ. Simpan di situ atau di beranda ada nanti link Sawerianya, klik aja link Sawerianya. Seperti itu. 100.000 rupiah sekali seumur hidup. Teman-teman, untuk mewujudkan rumah apologet supaya kita bisa berapologet terus-menerus mengudara ya, kita bisa terus memancar seperti ini. Seperti itu. Kalau tahu lah teman-teman ya, kalau kita berapologet dari Indonesia, maka teman-teman siap-siap digeruduk. Seperti itu. Silakan, Rizal. Silakan. Yes, oke. Kok ya bantulah Edis. Dia sudah susah menghina-hina Islam. Menghinanya dari mana, Rizal? Bantulah oleh para Oten. Dia coba sebentar Rizal. Dengarkan dulu Rizal. Para orang. Adakah saya pernah menghina atau yang saya katakan itu fakta? Ayo silakan. Menghina, kau belajar Al-Quran, kau bilang tadi kan kau nggak tahu dalilnya Ibrahim pernah ke Baik. Sekarang gini, dengarkan teman-teman, dengarkan. Kalau ada di Quran bahwa Ibrahim pergi ke Mekah, perhatikan ini omongan saya ini, ya. Terjun saya dari Monas. Ayo, tunjukkan ayatnya bahwa Ibrahim pernah ke Mekah. Saya tunggu sekarang juga, silakan. Kau baca berapa? Kau buka dulu Ibrahim ayat 37. Coba kau buka dulu. Baik. Ingat ya. Harus ke Mekah ya. Nanti kalau kau edit awas nanti ya. Mereka ini jagonya mengedit dan memelintir Al-Quran. Al-Baqarah berapa? 37. Ya, Ibrahim 37. Ibrahim 37. Oke.
Kalau 99 orang. Ibrahim 37. Hah? Yang benar ada ya? Itu benar kok. Saya bacakan. Saya bacakan ya. Ya Tuhan kami. Kau di mana, Rija? Saya bacakan Mana, ini. coba? Baca, Saya coba. bacakan. Ingat ya, omongan saya pegang. Pegang omongan saya. Kalau sampai ada Ibrahim di dalam Al-Quran ke Mekah, saya lompat dari Monas. Camkan itu. Ya. Coba. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanamannya. Di sisi rumahmu, Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, agar mereka melaksanakan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan anugerahilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Mana di situ Ibrahim ke Mekah? Baitullah itu di mana? Baitullah itu di mana? Nggak Coba ada kau- Baitullah di Mekah. Kau nggak usah cocok-cocokmologi. Di mana? Baitullah di mana? Di dekat rumah engkau. Baitullah. Udes, kau Saya cepat minta Udes. ayatnya. Di mana ayatnya? Baitullah itu di Baka, bukan di Makkah. Mau saya tunjukkan ayatnya bahwa Baitullah di dalam Al-Quran itu di Baka, bukan di Mekah. Mau saya tunjukkan ayatnya? Itu kau Duh, gimana sih? Oke. orang seluruh orang Islam Kita maupun orang kafir. tunjukkan. Yes. Seluruh orang Islam maupun orang kafir mengakui bahwa rumah Allah itu, bait Allah itu, yaitu Ka'bah. Itu apa? Itu kan seluruh umat muslim dan orang kafir, bukan Al-Quran. Saya mintakan Al-Quran. Gimana kau itu? Sekarang Gimana? coba kau buka Kejadian 1 dulu, kau Kejadian 1. Sekarang Apa hubungannya kita jawab. kejadian? Agama Islam gak ada hubungannya dengan kitab Kejadian. Agama orang penyembah berhala di Mekah kau hubung-hubungkan dengan kitab Kejadian. Sudah ada ini. Coba kau baca. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah engkau, Baitullah yang dihormati. Mana di situ Mekah? Baitullah itu di mana? Rumah Allah itu di Saya mana? tanya mana di situ Mekah? Mekahnya mana? Ka'bah itu di mana? Yang ditanya Al-Quran kok kau Baitullah di mana? Kok malah nanya saya, kamu orang saya nanya Quran kok. Jadi orang Islam ini teman-teman, Quran kitab yang lengkap katanya. Di mana dalam Quran Baitullah itu di Mekah? Kagak ada. Des, kau tadi bertanya dalil enggak? Sekarang coba aku tanya kau. Coba kau buka Kejadian 1, mana tahu aku menemukan kebenaran. Ngapain kita pindah yang satu? Gini Rizal, sebentar dulu Rizal. Di dalam Quran mana ada Baitullah itu di Mekah? Rumah Allah itu ya Ka'bah, Des. Rumah Allah itu Ka'bah. Iya, Makanya kami orang terserah lah. Mau rumah Allah Ka'bah, mau rumah Allah Kubus, terserah. Di dalam Quran, di mana ada bahwasanya Ka'bah itu di Mekah? Lalu di mana kau bilang Ka'bah itu? Di mana? Kok kamu nanya saya? Terus saya nanya siapa? Saya tidak jawab. Kalau sebuah perbandingan itu, Des, mengatakan Ka'bah dengar itu di dulu, Mekah. Maka kau Rizal. tak percaya, kau Rizal. di mana? Yang kutanya sama kamu, Al-Quran atau bukan? Iya Al-Quran. Ini Oke, Al-Quran. ada nggak dalam Quran bahwa Baitullah itu di Mekah? Ada nggak? Baitullah itu rumah Allah. Rumah Yang Allah. saya tanya, Rizal, ini ngomong Rizalnya agak sulit, saudara. Gini,
Adakah bahwa Baitullah itu posisinya letaknya di Mekah, ada nggak? Baitullah itu ya Ka'bah. Iya, di mana? Di mana letak Ka'bah itu di mana menurut Al-Quran? Zam-zam itu. Ini kan air zam-zam. Air zam-zam lagi. Di dalam Quran nggak ada air zam-zam. Di dalam Quran kagak ada air zam-zam. Kau mau baca kitab juga lagi? Nanti kutunjukkan kitab. Rizal, dengarkan ya. 13 tahun lamanya saya membaca Al-Quran yang asli. Bukan yang sudah diedit oleh orang Islam. Kalau Al-Quran editan orang Islam, Ka'bah ada di Mekah. Kalau Al-Quran yang asli, Ka'bah itu tempatnya di Bakkah, bukan di Makkah. Kalian ini tukang edit Al-Quran. Dan sesungguhnya tangan-tangan mereka telah merubah huruf B menjadi huruf M. Dan mereka itu adalah orang-orang Islam. Loh iya, agak orang Islam itu sudah merubah huruf B di dalam Al-Quran jadi huruf M. Mau saya bacakan ayatnya? Bisa saya bacakan ayatnya. Dan orang-orang Islam percaya. Nih, lihat nih. Saya bacakan. Bagaimana orang Islam mengedit huruf B menjadi huruf M. Kutunjukkan ayatnya sekarang. Surat Ali Imran ayat yang ke-96. Saya bacakan. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang di Bakkah. Bakkah sama Islam diedit jadi Makkah. Jadilah orang Islam adalah pengedit dan perubah Al-Quran. Dan mereka itu orang-orang yang merubah-rubah firman Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang terkutuk. Terkutuk kau Rizal. Kalau kita bicara Rizal, sebentar. Ambil surat Ali Imran ayat yang 96. Silakan buka. Ayo. Silakan. Aku mau tanya kejadian ini aja. Nggak bisa. Ambil surat Ali Imran, buka Ali Imran ayat 96. Ketik sekarang. Ayo, kutunggu. Kau tadi sudah tanya. Rizal, dengar dulu, dengar. Bukakan Ali Imran ayat 96. Kutunggu, ketik sekarang. Ayo. Baik, ku ikuti kamu ya. Nanti kita bahas apa ya? Kita bahas kejadiannya. Bagaimana ya mereka merubah Al-Qur'annya ini? Silakan. Ayo. Ayat berapa? 96. Ayat 96. Ya. Baca. Ya. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah. Yang di mana? Yang di Bakkah. Bakkah apa Mekah? Bakkah itu nama kan. Mereka merubah-rubahnya. Iya. Bakkah dirubah jadi Makkah. Akan datang nanti setelahku seorang nabi namanya Ahmad, dirubah jadi Muhammad. Memang mereka ini adalah kaum yang terkutuk. Tukang berubah-rubah. Waktu zaman Belanda itu namanya Batavia. Mereka merubah-rubahnya. Saudara-saudara. Rizal, coba cek bahasa Arabnya, baca bahasa Arabnya. Yuk. Ayat berapa tadi? Ayat 96. Jenio. Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu. Oh, bukan ini. Baca Arabnya, Rizal. Arabnya. Biar ketahuan.
Ayat berapa tadi? 96 Rizal. 96. Iya, layani dulu customermu itu. Dia minta spare part Genio tadi katanya. Kasih dulu. Biar nggak lama nunggu dia. 96 ya. Baik. Inna awala. Yo. Sesungguhnya rumah ibadah pertama. Bukan bahasa Arabnya Rijal. Bahasa Arabnya. Inna. Bacalah. Kok suruh baca gimana sih Rizal ini? Inna awala baitiu. Apa tuh? Terus. Apa? Ayo terus baca. Bait itu apa? Rumah. Bait itu. Rumah kan, rumah. Nah, terus. Wudi'a ini apa? Wudi'alin nasi, terus lazali lalazi, lalazal. Terus bi bakata yang dibaka. Bi baka bukan bimaka. Lalu tangan-tangan jahil mukarrab merubah baitullah yang dibakah diganti di Makkah. Sungguh tangan-tangan mereka itu adalah tangan-tangan yang terkutuk. Coba kenapa kalian merubah baitullah yang dibakah, kalian ganti baitullah yang di Makkah? Ayo. Kau ditertawain sama orang-orang Yahudi kalau macam itu kau perbandingan. Semua lo kalian rubah ya. Gini, Isa di dalam Quran surat As-Saff ayat yang ke-6. Sesungguhnya Isa berkata kepada Bani Israel. Dia berkata kepada Bani Israel. Sesudahku nanti akan datang seorang nabi yang bernama Ahmad. Sama orang Islam dirubah jadi Muhammad. Kaumnya diubah dari Bani Israel jadi kaum Arab. Isa kan berkata kepada Bani Israel bahwa nanti akan datang nabi kepada mereka namanya Ahmad, sama orang Islam dirubah jadi Muhammad. Memang kalian adalah orang yang suka menambah-nambahi ayat Al-Quran. Silakan. Des, coba kau buka Kejadian 1. Coba kau buka. Ngapain apa hubungannya Kejadian 1, Rijal? Aku ingin tahu tentang penciptaan alam semesta itu. Coba dibuka dulu. Bagaimana? Kau lari kemana-mana. Kan aku sudah jawab. Rijal, dengarkan. Nggak usah yang tinggi-tinggi penciptaan alam semesta bulan. Nggak usah jauh, nggak sanggup otak kita. Yang sederhana-sederhana aja. Kenapa? Bakah jadi makan. Ayo coba jelaskan, yuk. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Aduh, sebentar dulu. Kenapa Makkah? Ya, kenapa Bakah jadi Makkah? Yuk. Mekah sama Bakah itu adalah nama. Mana ayatnya? Mana ayatnya Makkah dan Bakah dan Makkah itu sama? Mana ayatnya? Udah jadi nabi dia ini. Rijal sudah jadi nabi. Makkah dan Bakah itu adalah sama. Menurut Nabi Rijal motor. Aduh. Mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Udah aja lah, kamu lari kemana-mana. Si Rijal ini disuruh fokus mana? Udah kau fokus dulu itu sama pelangganmu itu dulu. Kau itu sungguh terlalu kamu Rijal, terlalu.
Yuk, kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain ya. Ada 2.900 jamaah Edis TV ya yang sedang menonton ya. Nampak-nampaknya sudah mau roboh ininya. Silakan teman-teman tap-tap layar dulu ya jamaah. Jamaah, oh jamaah. Ayo tap-tap layar dulu ya jamaah ya. Ini absen hadir dulu nih jamaah ya. 1.3K ini ya. Tap-tap dulu absen hadir supaya besok-besok kalau saya sedang siaran lagi jamaah mendapat notifikasi ya. Supaya jamaah tidak ketinggalan. Dan jangan lupa di follow. Jangan nonton tapi nggak follow jamaah. Kenapa? Karena besok kau cariin channel ini belum tentu ketemu. Karena begitu banyaknya akun-akun yang menduplikat. Nah, karena Edis TV ini termasuk penontonnya yang 2.900, jadi banyak akun palsu. Ya. Jadi langsung follow ya. Seperti itu ya. Follow, jangan lupa follow supaya besok kalian masih tetap bisa ketemu. Oke, kita kasih naik ada Saifud 504. Kita berikan muslim kesempatan teman-teman ya, supaya kita tidak disangkain kita nanti tidak memberi kesempatan. Ya, Saifud, silakan nyalakan kamera. Saifud. Macet. Halo Saifud. Makasih teman-teman yang support ya. Terima kasih yang kasih gift-nya juga terima kasih teman-teman. Masih belum nyangkut ini si Saifud ini. Baik, kita turunkan dulu ya si Saifud ya karena lama. Teman-teman pastikan teman-teman kalau mau naik pastikan sinyal Anda kuat ya. Kalau sinyal Anda tidak kuat, Anda sudah saya kasih naik nggak nyangkut-nyangkut ke dalam. Nggak masuk, muter-muter saja terus. Seperti itu. Kita kasih naik nih ada Kapsah lagi nih. Ini si Kapsah ini suruh nyalakan kamera, tapi kayaknya nggak nyambungan ini orang. Ya, Kapsah silakan nyalakan kamera. Salam. Orang gelap mas. Naik. Ya. Kamera mana? Silakan. Selamat malam. Silakan nyalakan kamera. Gelap. Tidak apa-apa, nyalakan kamera. Bisa. Ini kameranya bisa. Waduh, yang ngakak priak sih kalau nyalakan kamera kok susah banget. Dinyalake kamerane. Lah ke priwek so ala. Dinyalake kamerane. Ya. Ke priwek sih ya. Waduh. Ini mana kameranya ini? Sulit ini saudara-saudara. Kameranya rusak. Wah, kameranya rusak ya, didandani sih keklal. Kameranya gipiet ya. Rusak kamera-kameranan wis. Ya, yang berebesake kamera iki priye. Aduh, kamera. Yuk, silakan teman-teman ya yang ingin naik, tolonglah ya. Ini ada 2.600 ini jamaah ini yang ingin menanti-nantikan jawaban. Mari yang muslim datang. Berikanlah klarifikasi jawaban supaya apa? Supaya makin hari tidak makin habis umat. Ya, begitu ya. Kita kasih naik ada Ferry masuk pesantren. Nah ini Ferry lagi. Yuk silakan nyalakan kamera Ferry.
Assalamualaikum Bang Edis. Kita ketemu lagi Bang Edis. Ferry, nggak boleh mengucapkan salam kepada non-muslim. Itu maksudnya di bawah banyak yang muslim tuh, kepada yang muslim yang di bawah tuh. Iya, tapi nggak boleh mengucapkan salam kepada non-muslim, betul? Oh iya. Betul? Itu Bang Edis. Tadi masalah Bakah sama Mekah gimana itu maksudnya itu? Menurut Al-Quran, Baitullah itu tempatnya di Makkah, di Bakah. Sama orang Islam diedit, dirubah-rubah jadi di Mekah. Sekarang kalau bukan Mekah, kata lain dari Bakah, tunjukkan negara Bakah di daerah mana adanya. Loh, justru itu makanya. Justru itu makanya yang menjadi misteri sampai sekarang. Sesungguhnya tempatnya di Bakah. Bakah sama Mekah itu aja. Yang penting tempatnya kan itu aja, sama aja, itu nama kata lain. Sekarang saya tanya, gini, apa susahnya kalau memang tulisan itu Makkah? Dibikin Mekah, kenapa dibikin Bakah sama Allah? Kenapa? Itu dulunya itu mana ayatnya, mana firman Allahnya? Dulu namanya Bakah, nama yang sebenarnya diganti Mekah, mana? Ya, silakan. Menjelaskan Allah perintah kepada umatnya. Dalil. Kalau pengen jelas banget, emang di Alkitab Anda pada jelas itu narasi-narasinya. Nah, gini, saya tanya dulu Ferry. Menurut kamu Al-Quran itu, lengkap nggak? Dengan menurut kamu Al-Quran itu lengkap, sempurna? Nggak bisa disebut lengkap, soalnya Al-Quran nggak menceritakan. Kitab Al-Quran tidak lengkap lagi, saudara-saudara. Waduh. Sebentar. Anda pakai yang ngada-ngada, yang aneh. Saya bacakan surat An-Nahl ayat ke-89. Sesungguhnya kami turunkan kepada kamu Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu. Nah, kau terjeda kau kan? Nah, nih. Menjelaskan segala sesuatu itu menjelaskan perintah Allah kepada umatnya. Edit lagi. Gini loh. Begini. Ferry, dengarkan Ferry. Ada di Al-Quran tentang sekarang. Ini dia nggak apa pakai headset ini. Kalau udah kau pakai headset dulu. Kau pakai headset. Masalahnya kita ngomong udah jerit-jerit, kau nggak dengar. Udah capek kita ngomong jerit, kau nggak dengar. Sabar teman-teman ya. Maklum lah teman-teman, ini perubahan cuaca ya teman-teman ya. Jadi ya berat. Oke, kita kasih naik lagi ada. Oh, ini si Ferry udah naik lagi nih. Tapi harus syaratnya harus pakai headset dia. Kalau nggak kasih headset kita turunkan lagi dia. Kita udah ngomong sampai habis suara kita, saudara-saudara. Ya, silakan Ferry. Pakai headsetmu biar dengar. Apa sih yang enggak buat Bang Edis? Oke, gini Fer. Ya, menurut Al-Quran, ya, Baitullah itu di mana? Di Bakah. Di Bakah. Ya, Bakah atau Mekah? Ya kan itu kan Mekah itu Mekah. Baitullah di Mekah atau Baitullah di Bakah? Iya, itu kan Bakah. Terus dalam kurung Mekah. Dengar. Inilah makanya saya bilang. Itu penjelasannya di sana orang kan. Islam Bakah, ini sudah mengikuti Al-Quran versi editan. Dengar. Yang mana versi Buktikan, Quran? coba editan Aduh, dari mana? dengarkan dulu. Ya, ayo. Dengarkan dulu. Ya.
Menurut surat Ali Imran ayat 96. Baitullah ada di Bakkah atau di Makkah? Di Bakkah. Di Bakkah. Kenapa kalian rubah jadi Makkah? Karena mungkin dulunya daerah Mekah itu namanya Bakkah, sekarang dirubah jadi Mekah. Jadi Berarti kamu merubah-rubah ayat ya kan Al-Quran. itu saya nggak tahu. Iya, berarti saya kau nggak sudah tahu. merubah-rubah ayat Al-Quran. Ya, Kalian itu sudah sekarang merubah-rubah ayat yang Al-Quran. sekarang yang penting kan tempatnya di situ. Dari mana? Cuma hanya sekedar nama. Ini yang Cuma sekedar bikin nama. kesini namanya Abdullah bin Marwan. Sekarang gini. Dulu tempat ibadah kalian itu di Irak sono. Kau belajar sama saya soal itu. Dengar. Menurut logika dengar dia. dulu. Ya, Dengar. saya pengen ngejelasin sedikit. Ya udah, silakan. Dikit aja. Nih menurut logika ya, kalau emang Al-Qur'an yang banyak dirubah-rubah, kenapa Al-Qur'an setiap penjelasan kamu tanya ke seluruh dunia pun nih, misalnya Tuhan kamu siapa? Pasti Allah. Nama Nabi kamu siapa? Pasti Muhammad. Sedangkan di dalam Alkitab Tuhan aja lu udah beda-beda setiap daerah. Kemana-mana. Itu ketahuan. Oke, baik. Ketahuan banget itu. Baik. Ketahuan banget itu. Dia mau editannya. ganti tema ini. Soalnya setiap Pokoknya daerah mereka ini teman-teman. Nabi udah beda. Ini kalau kita Tuhannya bahas udah ini beda-beda mati nanti kita setiap dibikin. daerah. Dia langsung tahu dia. Ini harus kita ganti. Setiap daerah udah Kita beda-beda. ini temanya, kalau nggak kita meninggal. Setiap daerah udah beda-beda. Enggak, kita memberikan nih Al-Qur'an apa Alkitab yang versi Ferry, dengar dulu Ferry. itu apa versi Ferry, editan. dengar dulu Ferry. Ya. Menurut surat Ali Imran, saya tampilkan saja lah ya di layar ya. Soalnya kalau kamu nggak ditampilkan di layar, kamu agak bingung nanti. Nih. Iya benar. Bentar nih. Biar gak botol. Ali Imran ayat yang ke-96 nih. Saya tampilkan ya. Ali Imran 96. Sabar. Sabar. Ali Imran 96. Ali Imran 96. Nih. Saya balik kamera saya dulu sebentar. Ya. Awas hati-hati, anaknya jangan balik. Saya balik. Ya. Andanya gak usah balik, diam situ. Ya, balik beneran. Nih. Oh, ada. Ya. Mana? Gak kelihatan, bro. Coba baca. Gak kelihatan. Yang dekat dong. Mana? Inna mana? Inna aula apa itu? Aulayati. Ya jelas, coy. Nah. Inna awala baiti wadi alinasi apa itu ke situnya? Lilladzi apa lagi ke situnya? Lilladzi bibakata mubarok. Oke, bibaka. Betul nggak? Ya. Baka. Oke. Sesungguhnya rumah yang pertama dibangun ya ialah Baitullah yang di mana? Di
Dibakar. Dibakar. Sekarang saya tanya, Ya. menurut Al-Quran dibakar atau dimakan? Dibakar. Dibakar. Pengen Kenapa tahu, orang pengen Islam tahu merubah itu. bakar jadi Mekah? Kenapa? Kenapa dirubah? Karena buat orang-orang yang Biar awam. nguntungin Kalau orang kan itu kan Arab. enggak. Biar orang Kalau- Arab makin kalau- kaya. Kalau bahasa Baka itu kan bahasa lamanya Mekah, itu bahasa lamanya Mekah kan Baka. Kalau bahasa sekarangnya Mekah, otomatis kan orang-orang yang kelahirannya ke sekarang otomatis gak ngerti Baka, yang ngertinya Mekah. Makanya jadi diperjelas gitu. Yang penting kan tempatnya sama di situ. Diperjelas. Baka sama Mekah itu juga. Diperjelas berarti Iya, buat orang yang awam. berarti tadinya agama Islam gak jelas terus Nih jadi semodel diperjelas. Bang Edis. Nih maksudnya gini, semodel Bang Edis nih, kelahiran tahun sekarang, otomatis kan nggak tahu bahwa nama dulunya Mekah itu Baka. Nah, makanya Enggak, itu sejak biar ngerti kapan? gitu. Dengar. Gitu. Sejak Maksudnya ke kapan? situ. Sebentar, sejak Nah, kapan ya. maka jadi Baka? Ya kalau masalah itu saya kurang tahu. Saya juga Kurang sejak tahu. kapan. Kurang tahu, saudara-saudara. Jadi intinya di dalam Al-Quran sudah diedit, sudah dirubah Bakah jadi Makkah, betul? Yang penting tempatnya sama aja, enggak meleset. Dari Itu mana aja tempatnya yang sama? penting. Orang dibilang tempatnya di Bakah kok, jadi di Mekah gimana? Iya. Emang kalau selain Mekah nih, Bakah adanya di daerah mana? Justru itu Saya pengen yang tahu. jadi PR bagi kalian. Kenapa Bakah yang tempatnya nggak tahu sebenarnya di mana, kalian berubah jadi Mekah? Yo. Ya justru itu saya kasih tahu Bakah itu adalah di Mekah itu juga tempatnya itu juga cuma ganti nama doang. Mekah Cuma ganti itu nama ada doang. dalam Quran. Di Mekah itu ada dalam Quran, di dalam surat Al-Fat itu disebutkan Mekah. Mekah di situ disebut. Bukan Bakah. Bakah ya Bakah. Mekah ya Mekah. Coba tunjukin. Coba tunjukin ayatnya mana. Baik, kita tunjukkan ya. Nih, kita bukakan di dalam surat Al-Fat. Bentar. Bentar. Mana? Di dalam surat Al-Fat ayat yang ke-24. Ya tunjukin dong kamera dong. Kayak tadi. Dan dialah, nah, saya bolak-balikin kamera capek juga muter-muterin ini segala macam. Karena ini lemot ini yang saya pakai HP-nya lemot ini. Enggak. Tadi bisa, sekarang masa ada alasan. Iya, Kalau masalahnya prosesnya harus bertahap ini. Begini, puter begini, ngambil efek begini, ini Ya udah, nggak muter-muter apa-apa. ini HP ini. Daripada Anda nggak bisa dipercaya, mendingan Anda bukti. Kau cek aja di situ surat Al-Fat ayat 24. Sedikit sebentar, tapi kan bisa dipercaya. Cek saja di situ surat Al-Fat nomor 24. Kau kan bisa cek di situ. Yuk. Macet kan? Silakan kau baca surat Al-Fat ayat ke-24. Dan dialah yang menahan tangan mereka dari dalam kurung kekuasaanmu dan tangan kamu dari dalam kurung kekuasaan mereka terhadap mereka di Mekah setelah dia mengalahkan kamu, dan Allah Maha melihat terhadap apa yang kamu kerjakan. Itu macet dia, teman-teman.
Itu Makkah. Menahanmu di Makkah, nggak ada di situ Bakah dibikin. Itu bukti bahwa Makkah dan Bakah itu nggak sama. Seandainya di situ pasti tulisannya juga Bakah. Ya nggak tahu kalau gitu. Nah, Apa barusan yang kau baca? kalau nggak ya emang ada kata Mekah. Kalau pengen lebih jelas lagi, kamu kalau debat sama Ustadz sama itu tanyain aja. Masalahnya Ustadz kamu sudah pada lari. Yusuf PI lari, Juma Jangan suka bikin lari, pelik. Nandar lari. Nih, Bang Edis, kalau pengen tahu, kalau Bang Juma nggak mau debat sama kamu pengennya pakai waktu. Kenapa? Kenapa otak licik kamu pakai waktu? Soalnya kalau pakai waktu, kamu gampang lari dari pertanyaan-pertanyaan orang muslim. Jangan menilai, masanya menilai yang menilai penonton. Kok kita menilai? Setiap saya ngelihat debat kamu sama Bang RK, sama Bang Rashid, pertanyaan Bang Rashid sama Bang RK nggak ada yang jawab, pertanyaan kamu melulu yang jawab gitu, makanya Bang Juma nggak mau pakai waktu. Kembalikan kepada penonton secara langsung, biarkan penonton yang menjawab, menilai. Kalau Oten kan pada botol yang menilai. Kalau Oten kan pada botol, yang mana aja bagus, yang penting yang botol Yesus itu bagus. Yang botol itu adalah Nih, yang kalau berseru-seru kepada mayat. Saya emang kalau berseru-seru kenapa? Saya kan memuliakan Nabi Muhammad, Ferry. tidak menuhankan. Ferry, saya tanya. Nah, ayo. Menuhankan. Tidak menuhankan. Kalian itu menuhankan Muhammad dan keluarganya yang Muhammad. botol itu Tuhan gak bisa apa-apa kok disembah. Dengar, Ferry. Tidak. Dengarkan. Tidak menuhankan. Memuliakan. Ferry, dengar dulu. Kau lihat Soalnya kemana Tuhan sih? itu Kau jelas. lihat apa? Ini Ferry ini Kalau ngeliatin saya apa sih menuhankan teman-teman? kepada Allah. Ferry Ya. ini ngeliatin apa Ya. teman-teman? Ngeliatin apa dia ini? Ya, ayo. Ferry, Ngeliatin bener nggak cewek lewat tuh. kau berseru-seru kepada Muhammad? Ya, benar. Benar. Muhammad sudah meninggal, betul? Ya, Sudah mayat, betul? ya. Tapi kan saya Kenapa ya, kau berseru-seru? Berarti kau berseru-seru saya kepada mayat memuliakan Muhammad? kepada baginda Rasul. Kepada ruhnya, roh. Bukan kepada mayitnya. Berarti kamu penyembah arwahnya Muhammad? Ruh. Saya nggak menyembah, memuliakan. Saya menyembah Iya, kepada kau Allah. berseru-seru Pencipta kepada langit dan arwahnya bumi. Muhammad? Iya, itu sama saya memuliakan. Yaudah, kau bikin statement baginda dulu. Nabi kita Bikin statement dulu. Coba bikin statement dulu. Iya. Umat Udah, Islam. Terus apa lagi? Ya. Umat Islam. Ya. Iya, betul, ikutin. Islam. Umat Islam Iya, umat Islam adalah umat. memuliakan Muhammad. Adalah Orang umat ditanya. yang Ikutin memuliakan saya. Muhammad. Ikutin saya. Umat Iya, Islam. Ayo. Umat Islam Umat Islam adalah umat. Gua jadi nganggap lu Tuhan dong. Gua ikutin lu. Enak aja. Kau kan berseru, kau kan sudah Koplak, mengakui kan? kau berseru-seru kepada arwahnya Muhammad, betul? Ya. Nah, Enggak, kalau gua umat ikutin lu, Islam gua adalah nganggap lu Tuhan. lari lagi. Enggak. Umat Islam adalah Ya, umat Pak, yang Pak. berseru-seru kepada arwahnya Muhammad, betul? Iya. Nah, coba ayo. Umat Islam Umat Islam adalah umat yang berseru-seru kepada arwahnya Muhammad. kepada ruhnya Muhammad. Nah, Terus? gitu. Terus Iya, kau penyembah Kalau Anda arwah nih- Muhammad. Gimana sih penyembah arwah? saya nggak menyembah. Muhammad? Siapa? Emang saya bilang menyembah. Ya, kau berseru-seru meminta kepada arwahnya Muhammad gimana? Rasulullah. Saya nggak meminta. Kau Itu berseru-seru kepada arwahnya mendoakan Rasulullah. Mendoakan. Berseru-seru kepada arwahnya Dengan Muhammad kok. bersolawat, bukannya berseru-seru meminta, mendoakan Rasulullah dengan bersolawat itu. Coba. Muhammadku, Mendoakan dengarlah Rasulullah. Kan kalau seruanku. Betul nggak? Nih. Nah, itu Berseru-seru. bersolawat, mendoakan itu. Iya, dengarlah. Jadi
Jadi dengarlah seruanku bahwa kita itu sedang mendoakan dia. Kau gitu. minta sama siapa supaya didengar Bukan kita seruanmu? meminta. Kalau kita gimana sih? Dengarlah seruanku. meminta. Coba kamu yang nyanyi dulu. Muhammadku, ayo Muhammadku. Ini maksudnya dengarlah. Ya. Jangan maksudnya dulu, Muhammadku, jangan maksudnya seruanku, dulu. kan. Jangan maksudnya dulu, ayo. Muhammadku, Ya. Muhammadku, yuk. Yuk. Ya. Muhammadku, dengarlah Apa? seruanku. Dengarlah seruanku. Siapa yang ngomong dengarlah seruanku? Iya. Ya Muhammad. Kan Pening dia kawan, pening dia. Aduh, pening. Ya. Saya jadi maksudnya Kau meminta itu, supaya kamu tahu didengarkan, supaya didengar seruan sama Muhammad. Iya, biar dia Iya, kau itu mendengar bahwa minta kita sama itu Muhammad. Ya Muhammad, dengarlah seruan kami Muhammad. kalau Gimana sih kamu tuh? Kalau konsepnya kayak gitu berarti Anda waktu zaman Ya sekolah memang kayak mendengarkan gitu. guru. Gimana sih? Guru. Muhammadku, Tahu nggak lu arti Tuhan dengarlah apa? seruanku. Dit, Kau meminta tahu supaya nggak Muhammad arti Tuhan? mendengar seru-seruanmu. Muhammad yang dalam kuburan, dengar, dia kan dalam kuburan, nggak tahu gini atau gini atau begini dia dalam kuburan. Gimana? Muhammad dalam kuburan posisinya gimana? Berarti kalau konsep dengar dulu, kayak gitu, lu menuhankan yang di bawah dong yang komen-komen. Muhammad posisinya dalam kubur gini atau begini? Ya. Gimana posisinya dalam kuburan dia? Ya. Itu Tuhan lu yang di bawah berarti semua Tuhan lu yang komen. Hah? Ditanya ini gimana ini? Ya kalau kita ngikutin konsep lu gitu ya. Muhammad dalam kuburannya dia Kan lu meminta-minta apa yang di bawah? Mejem. Sama umat Kristen yang di bawah tuh lu minta-minta kan? Lagian sudah Berarti dikarmani. menuhankan dia. Gimana kau minta? Ya Muhammad dalam kubur, dengarkanlah permohonan kami Muhammad. Gimana? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad mati wajar manusia. Tuhan lu mati, masa Tuhan mati? Oke, sekarang Muhammad Robmu bukan? Disalib lagi. Muhammad Robmu bukan? Ayo. Muhammad Robmu bukan? Hah? Nabi kita, Nabi saya Muhammad. Kalau ditanya ini pura-pura bengak, dengar. Muhammad Robmu bukan? Nih. Muhammad Robmu bukan? Nabi Rob kamu bukan dia? Nabi kan gelar. Rob kamu bukan dia? Pengen Hah? Rob kamu bukan dia? Nabi kami Muhammad. Bukan Kemarin Rob, sekarang bukan. Rasulullah. Jadi utusan. Kemarin masih Rob dulu dia, sekarang udah enggak lagi. Kemarin Nabi dia Robmu saya enggak? Muhammad. Rasulullah. Kemarin dia Robmu enggak? Nabi Rasulullah. Kemarin Enggak, kau Nabi. bilang dia Robmu enggak? Enggak. Nabi. Udah kau tidur. Ayo. Tidur kau di bawah. Ayo. Kemarin kau bilang Robmu, sekarang enggak. Jadi mereka itu seperti itu teman-teman. Robnya aja udah bingung. Siapa? Kemarin dia bilang Muhammad itu Robnya, sekarang enggak. Makanya Muhammad itu Rob on off. Kadang-kadang on, kadang-kadang off. Aduh, berat saudara-saudara. Oke ya teman-teman, begitulah ya kawan-kawan keseruan ya. Edis memang top ini ya. Oh Patreon ya, terima kasih Wi ya sudah bergabung ya. Oke ya, begitulah kawan-kawan kalau sudah dipepet mereka itu. Lembo Ade kata ya, kata orang Timur Lembo Ade ya. Maaf ya kepepet ya kan. Oke guys, terima kasih semua sudah mampir di channel ini. Bila teman-teman suka dengan channel ini, silahkan bantu Bang Joel untuk viralkan video-video yang ada di channel ini ya, dengan cara like, subscribe, dan share video yang ada di channel ini. Kita ketemu lagi dalam video selanjutnya. Salam bagi Bang Joel. Tuhan memberkati kita. Terima kasih para admin yang sudah mengamankan jalannya siaran pada kesempatan hari ini. God bless you guys.